Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu, gimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zat aditif dan zat adiktif. Nanti anak-anak Ibu akan mempelajari dan tahu beda antara zat aditif dengan adiktif. Ini dua istilah yang hampir mirip ya. Untuk zat aditif itu zat-zat yang ditambahkan pada makanan. Sedangkan zat adiktif itu zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan. Nanti anak-anak Ibu juga akan mempelajari jenis-jenisnya dan dampaknya jika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini biasanya jajanan pasar yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat tampilannya gimana. Nah, makanan ini tampak menarik kan? Dari segi warna dan juga mungkin dari segi rasa. Nah, untuk yang pertama itu kita akan mempelajari zat aditif seperti yang Ibu sebutkan tadi. Zat aditif itu bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman yang tujuannya untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Zat aditif ini terbagi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Yang alami itu berasal dari alam, yang buatan itu yang sengaja dibuat oleh manusia menggunakan bahan-bahan kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif itu terdiri dari pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pewarna. Sesuai dengan namanya, ini fungsinya untuk memberi warna pada makanan agar tampilannya lebih menarik. Ada pewarna alami. Pewarna apa saja yang bisa kita gunakan sebagai pewarna alami? Untuk menciptakan warna ungu itu bisa didapat dari buah murbe dan buah anggur. Kuning dari kunyit, oranye wortel, hijau daun pandan dan daun suji, coklat kakao, merah buah naga, dan stroberi hitam itu arang. Tapi arang ini tidak dianjurkan ya. Pewarna alami ini aman kita gunakan jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terus-menerus. Tapi ada kekurangannya, warnanya itu agak pucat. Terus ada pewarna buatan. Untuk pengganti pewarna alami bisa digunakan pewarna buatan. Untuk biru itu brilliant blue, kuning tartrazine, oranye menggunakan sunset yellow, hijau fast green, dan merah alura red. Untuk pewarna buatan ini tidak boleh digunakan secara berlebihan dan dikonsumsi secara terus-menerus karena bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan kita. Selanjutnya pemanis. Memberi rasa manis pada makanan. Pemanis alami bisa dapat dari gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, gula bit, dan madu. Walaupun pemanis alami ini aman untuk kita konsumsi, tapi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Kenapa? Karena jika dikonsumsi secara berlebihan, itu bisa menimbulkan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Terus ada juga pemanis buatan, itu ada siklamat, aspartam, kalium asesulfam, dan sakarin. Nah, untuk pemanis buatan sama, tidak boleh kita konsumsi secara berlebihan. Dan alangkah baiknya kita pakai yang pemanis alami. Selanjutnya pengawet. Mengawetkan makanan agar bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Ada pengawet alami, itu dengan pengasinan, pemanisan, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Terus ada juga yang buatan. Ada asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Ada asam askorbat, natrium nitrat, asam propionat, BHA, dan BHT. Untuk pengawet buatan ini
juga kurang dianjurkan, lebih dianjurkan yang alami. Dan pengawet ini ada juga yang tidak boleh kita gunakan. Ada boraks dan formalin, itu sama sekali tidak boleh digunakan pada makanan. Kalau yang di sini, yang benzoat, nitrat, dan lain-lain ini boleh digunakan, tapi dibatasi penggunaannya. Karena kalau digunakan secara berlebihan, itu bisa menimbulkan kanker. Selanjutnya ada penyedap. Nah, pasti semua makanan atau masakan itu menggunakan penyedap, baik yang alami maupun yang buatan. Nah, yang alami ini bisa menggunakan rempah-rempah yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Garam, bawang merah, bawang putih, cengkeh, pala, merica, kunyit, ketumbar, serai, dan lain-lain. Tapi yang sering orang gunakan itu adalah penyedap buatan. Biasa disebut micin atau vetsin. Nah, jenisnya ada MSG, ada MNG. Nah, ini yang menggunakan Masako, Royco, Sasa, dan lain-lain itu merupakan penyedap buatan. Anak-anak ibu bisa lihat di komposisinya, pasti di sana ada MSG, monosodium glutamat. Kalau digunakan secara berlebihan, itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya Chinese Restaurant Syndrome. Nah, itu nama penyakit jika menggunakan penyedap ini secara berlebihan. Jadi, alangkah baiknya kita menggunakan yang alami. Yang alami, rempah-rempah yang juga banyak kita temui di sekitar kita. Selanjutnya ada pemberi aroma yang alami, itu ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, vanili. Nah, ini vanili sering ya. Biasanya pada buat kue itu ada dikasih vanili. Dan juga ekstrak buah. Yang buatan itu ada amil kaproat namanya untuk aroma apel, amil asetat aroma pisang, etil butirat nanas, vanilin dan untuk aroma vanili, dan metil antranilat untuk aroma anggur. Nah, ini sama, gunakan yang alami. Karena kalau yang buatan digunakan berlebihan bisa menimbulkan penyakit bagi kita. Pengental. Untuk mengentalkan makanan. Yang alami itu bisa pati, gelatin, agar-agar. Yang buatan, gum dan alginat. Kalau pengemulsi alami itu ada lecitin di kuning telur dan kedelai. Terus yang buatan itu gliserin dan lecitin buatan. Nah, itu materi mengenai zat aditif yang biasa ditambahkan pada makanan. Ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang buatan itu harus dibatasi penggunaannya karena bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Bisa menimbulkan pusing, mual, bisa menimbulkan juga kanker. Nah, jadi alangkah baiknya kita gunakan yang alami.